Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come on, put your hands together, plant shakers. Hey! Woo! Hark the herald angels sing. Christ my highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of the Virgin's womb. Hail the flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Please as man with man to dwell, Jesus I, Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come on, sing! Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno, yaitu Christmasmasse atau Christmas, yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan.
Namun satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Skeno Family. Selamat datang di ibadah online hari ini. Puji Tuhan, saya harap semua dalam keadaan yang baik dan tanpa kurang suatu apapun. Firman Tuhan berkata di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So mari sama-sama bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya! Katakan tak mungkin. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu.
tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Mari yang percaya sama-sama tepuk tangan. Hey! Say, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, oh. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, oh. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Thank you Jesus. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sebab kami diselamatkan oleh anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan imanku kulihat nyata janji-janjimu. Oh, oh. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Oh Jesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah
kanan kirimu. Pastilah kau akan berbuah. Yang mau berbuah, tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Yang siap jadi carang-carangnya Tuhan dan berbuah, katakan amin. Katakan amin. Are you ready, church? 1, 2, let's go. Come on. Lagi-lagi. Sing it. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Wow, Yesus pokok, Yesus pokok, kita carangnya, tak carangnya. Tinggal di dalam Tuhan, come on. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tuhan Yesus cinta kita. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Sing oh, 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 oh. Yesus, Yesus, pokok kita caranya. Kami mau tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tuhan Yesus cinta kita, katakan Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Wow, oh, 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 oh. Sekali lagi, come on. Angkat tanganmu. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Seperti rusa yang haus, merindukan datangnya air. Begitu pula jiwa kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Biar saat ini
Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Lebih dan lebih lagi dari yang kemarin ya Tuhan. We long to feel your presence. We wanna be where you are. We wanna be with you, Jesus. I wanna be where you are, oh God. I love your presence, Jesus. You're more than anything to me. You're more than anything, Jesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh Jesus, we worship you right now, Lord. Come on, sing this song. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukanmu, ya Tuhan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Lebih lagi nyanyikan lagu ini, katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong yang setia di dalam kesesakan dan Allahku.
perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Sambil angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau, Kau Allah kami yang perkasa, kami sanjung tinggi namamu, namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu Tuhan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu. Oh Tuhan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kau satu di hatiku, tiada yang lain, pengharapan dalam kesesatan, pertolongan, pertolongan. Kami hanya datangnya dari Tuhan Allah semesta alam. Orala batakandara baralaba, pengharapan di tengah badai, pengharapan di tengah badai. Orala batakandara laba, sungguh tidak ada Allah yang bisa kami harapkan, hanya Engkau Yesus Tuhan, pengharapan dalam hidup kami. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Sorakan haleluya. You are my own, you are my own, yeah. Haleluya. Kuyaralamo, syaralamo, kiribiandana.
as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you. Oh, with endless love, all my fear is swept away. In everything, I will trust in you. There is hope, church. Come on, sing. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Unshakable God, unchanging one, you who was and is to come, your promise sure, hallelujah. You will not let go. There is hope, come on. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. Ada harapan di dalam Tuhan. Yang percaya lebih lagi serukan. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Unshakable God, unshakable kingdom. Your name is higher, your name is greater. There is none like you, God. Oh, ayo sama-sama angkat tangan kita katakan. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. All my hope is in you. Come on, declare it together. Come on. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word, your promise unshaken. Hallelujah. Are you ready? There is hope. There is hope. Come on. There is hope in the promise of the cross. He gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Your name, come
Your name is higher. Your name is greater. And all my hope is in your name, God. Oh, sharalabalabalabalabala. Shidebedebearalaba. Boleh angkat tangan kita sekali lagi bersama-sama. Ayo deklarasikan sama-sama. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you, God. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in. Ayo di rumah-rumah lebih kuat lagi, come on. Your name is higher, is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. Haleluya. Tuhan pengharapan di tengah badai. Tuhan pengharapan di tengah badai COVID-19. Tuhan pengharapan di tengah badai krisis. Kami berpegang kepadamu ya Allahku. Haleluya. Satu-satunya harapan kami hanya Tuhan. Gak ada lagi yang lain. Tolong kami, tuntun, jaga lindungi. Hanya Tuhan yang bisa dan sanggup. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Allahku. Tuntun kami dengan firman hari ini. Biar firman jadi pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Urapi, penuhi dan kuasai hidup kami dengan Roh Kudus. Kami siap. Dalam nama Yesus. Amin. Salah satu pelajaran yang dapat kita tarik dari sejarah adalah bahwa Allah sering memakai orang-orang yang sederhana untuk rencananya yang besar. Orang-orang yang sederhana, yaitu mereka yang dalam penilaian umum dipandang sebagai orang yang berlatar belakang biasa-biasa saja. Namun Allah di dalam anugerahnya memanggil, memproses, melengkapi, mengurapi, dan memakai yang bersangkutan untuk maksudnya yang istimewa. Bukan berarti dengan demikian maka Allah tidak bersedia memakai orang-orang yang berlatar belakang terpandang. Yaitu mereka yang dilahirkan dalam keluarga yang berada, menempuh pendidikan yang tinggi, atau memiliki bakat yang luar biasa. Alkitab dan sejarah mencatat bahwa Allah juga bersedia untuk memakai orang-orang yang seperti itu. Namun Alkitab dan sejarah juga mencatat bahwa acap kali Allah memakai orang-orang yang sederhana untuk rencananya yang besar. Mengapa? Supaya dengan demikian orang akan menyadari bahwa kalau mereka dapat mengerjakan hal-hal yang besar, hal itu adalah karena besarnya anugerah Allah bagi mereka. Kesadaran yang menolong mereka agar tidak terjerumus ke dalam kesombongan. Sebaliknya, di dalam kerendahan hati, mereka akan memuliakan Tuhan karena anugerahnya yang mulia itu. Salah satu contoh dari hal ini dapat kita lihat dalam hidup Charles Spurgeon. Yang bersangkutan dipandang orang sebagai salah seorang pengkhotbah yang terhebat di sepanjang sejarah gereja. Sedemikian hebatnya sehingga hamba Tuhan dari Inggris yang hidup 200 tahun yang lampau ini diberi julukan The Prince of Preachers, pangeran dari para pengkhotbah. Suatu julukan yang menggambarkan kehebatan Spurgeon dalam berkhotbah. Setiap minggu tidak kurang dari 10.000 orang
datang untuk mendengarkan khotbah yang ia sampaikan di Metropolitan Tabernacle, gereja yang ia gembalakan di kota London. Di masa sekarang, jumlah 10.000 orang yang menghadiri satu ibadah mungkin tidaklah terlalu luar biasa. Tetapi tidak demikian halnya untuk 200 tahun yang lampau. Karena di zaman itu belum terdapat alat pengeras suara atau loudspeaker seperti di masa sekarang. Rata-rata setiap pekan Spurgeon menyampaikan 10 khotbah yang berbeda. Ketika ia meninggal dunia, yaitu di usia 57 tahun, Spurgeon mewariskan tidak kurang dari 3.600 khotbah yang dihimpunkan menjadi 49 jilid buku dan yang sampai sekarang masih dibaca orang. Charles Spurgeon menerima Yesus sebagai Tuhan saat ia berusia 15 tahun. Hari itu, di tengah badai salju, ia berjalan kaki menyusuri jalan di kota Colchester, sebuah kota kecil tidak terlalu jauh dari kota London, untuk menemui seorang temannya. Karena salju turun dengan sangat lebat, ia harus mencari tempat untuk berteduh. Ia melihat sebuah gedung gereja. Kebetulan hari itu adalah hari Minggu dan pada jam ibadah. Segera Spurgeon masuk ke dalam gedung gereja Metodis yang ia lihat tadi. Ia duduk di kursi deretan belakang. Bukan untuk beribadah, namun sekadar untuk berteduh dari badai salju. Hari itu memang salju turun dengan sangat lebat. Sehingga gereja itu praktis dalam keadaan kosong. Hanya belasan orang saja yang hadir di situ. Bahkan gembala jemaat pun tidak dapat hadir sebab terhalang oleh badai. Karena pendeta yang seharusnya berkhotbah tidak datang, maka salah seorang anggota jemaat dengan terpaksa maju ke mimbar untuk menyampaikan khotbah tanpa persiapan. Pengkhotbah dadakan ini menyampaikan khotbah berdasarkan ayat yang sudah dijadwalkan untuk dikhotbahkan pada hari itu, yaitu Yesaya pasal 45 ayat 2. Sesudah 10 menit ia berkhotbah, khotbah yang tanpa juntrungan yang jelas, yang bersangkutan mulai kehabisan kata-kata. Walaupun saat itu suhu udara sangat dingin, tetapi dahi si pengkhotbah ini basah dengan keringat. Karena tidak tahu apalagi yang harus ia katakan. Sambil menunjuk ke arah kursi di deretan belakang, pengkhotbah ini berkata, "Anak muda, engkau yang duduk di belakang di sana, kalau engkau datang ke tempat ini dengan beban dan pergumulan, saya ingin engkau mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban bagi persoalanmu. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu." Pemuda yang ia maksudkan adalah Charles Spurgeon. Saat Spurgeon mendengar kata-kata itu, heran. Kalimat tersebut seperti menusuk hatinya. Ia pun maju ke depan dan menyerahkan dirinya dalam iman kepada Tuhan Yesus. Peristiwa tersebut menjadi titik tolak dari pembaharuan hidup Spurgeon. Melalui peristiwa itu, lahirlah salah seorang pengkhotbah yang terulung di dunia. Pertanyaannya adalah, siapakah nama anggota jemaat yang nekat berkhotbah dan yang telah membuat Charles Spurgeon untuk membuka hati kepada Tuhan Yesus tersebut? Tidak seorang pun yang mengetahui atau mengingat namanya. Hanya di surga nanti kita akan mengenal nama yang bersangkutan. Peristiwa ini memberi pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yaitu bahwa Tuhan telah memakai seorang pengkhotbah dadakan yang khotbahnya berputar-putar tanpa arah untuk melahirkan seorang pengkhotbah yang luar biasa, yaitu Charles Spurgeon. Tentu saya tidak bermaksud untuk berkata kalau begitu sebaiknya para pendeta berkhotbah tanpa persiapan. Bukan. Namun yang saya maksudkan adalah bahwa pribadi yang sederhana bila diurapi oleh Roh Kudus, maka ia akan menghasilkan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Hal ini pula lah yang dapat kita lihat dalam diri Maria.
Pribadi yang dinaungi oleh Roh Kudus untuk melahirkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Pribadi yang dipakai Allah untuk menghadirkan Sang Juru Selamat di dunia. Anugerah Allah yang sangat istimewa yang diterima oleh Maria sebagaimana yang diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada dirinya dan dicatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Melalui apa yang dialami oleh Maria ini, kita dapat melihat mengapa di dalam segala keadaan kita tidak perlu merasa takut. Yaitu karena sesungguhnya rencana Tuhan jauh lebih besar dan lebih indah melampaui keadaan kita. Dengan demikian, kalaupun saat ini saudara sedang melewati masa yang tidak mudah, Anda tidak perlu merasa khawatir. Karena sesungguhnya Roh Kudus akan memungkinkan dirimu untuk hidup melampaui segala keadaan. Kalau saat ini saudara sedang melewati masa yang sukar, Anda tidak perlu merasa gentar. Karena sesungguhnya rencana Allah sangat besar bagi dirimu. Untuk melihat hal ini, saya mengajak saudara membaca pesan Tuhan yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria tadi. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dulu membaca latar belakang dari peristiwa tersebut. Yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 29. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Mendengar salam dari malaikat tadi, Maria merasa terkejut. Atau dalam bahasa Inggris yaitu greatly troubled. Sangat gelisah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah arti dari salam ini? Menanggapi rasa gelisah atau terkejut dalam diri Maria tersebut, di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33 ditulis, malaikat Gabriel menjelaskan maksud dari salam yang ia ucapkan. Kita teruskan. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Jangan takut hai Maria, kata malaikat Gabriel. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dengan berkata seperti demikian, Gabriel menjelaskan bahwa wujud dari kasih karunia Allah bagi Maria adalah rencananya yang besar bagi yang bersangkutan. Rencana untuk menghadirkan Mesias, yaitu juru selamat dunia melalui rahim Maria. Singkat kata, Gabriel berkata, jangan takut Maria, Allah memiliki rencana untuk dirimu. Pesan yang disampaikan oleh Gabriel ini sangat relevan untuk kehidupan kita di masa kini. Ketika banyak orang merasa cemas, resah, bahkan takut akan hari esok dan bertanya, kalau memang Tuhan mengasihi diriku, mengapa keadaan yang kuhadapi sangatlah sukar? Inilah pesan Allah bagi saudara. Jangan takut, Allah memiliki rencana untuk hidupmu. Memperhatikan paparan Gabriel tentang rencana Allah bagi Maria,
Yaitu bahwa Allah akan memakai dirinya untuk menghadirkan Yesus Kristus, Sang Mesias di dunia. Kita dapat melihat 3 sifat dari rencana Tuhan. 3 sifat yang perlu kita pahami. Sehingga di segala keadaan kita tidak usah merasa cemas atau gelisah. Di dalam segala keadaan kita dapat berkata seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Jangan takut. Ketiga sifat dari rencana Tuhan tersebut adalah yang pertama. Yaitu rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita. Saya ulang, rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita. Di ayat 27 tadi dijelaskan tentang siapakah Maria itu. Dikatakan bahwa Maria adalah seorang pemudi yang telah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Bertunangan artinya Maria dan Yusuf telah bersepakat bahwa mereka akan menikah. Bertunangan artinya mereka berdua telah membuat rencana untuk berumah tangga. Dapat diperkirakan mereka sudah merencanakan kapan mereka akan menikah. Kalau di zaman sekarang, bukan saja tanggal pernikahan sudah ditetapkan, tempat pesta pernikahan juga sudah dipesan, gaun pengantin sudah dirancang, menu pesta sudah disusun, bahkan kartu undangan untuk perkawinan sudah dicetak. Namun di luar yang disangkakan oleh Maria, hari itu malaikat Gabriel menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan berita. Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Masalahnya saat itu Maria dan Yusuf belum menikah. Jelas mengandung sebelum menikah sama sekali di luar yang diharapkan ataupun direncanakan oleh Maria bagi dirinya. Namun itulah sifat dari rencana Tuhan. Yaitu tidak selalu sama dengan rencana kita. Di dalam hal ini kita harus menyadari bahwa Tuhan bukanlah manusia. Dan kita perlu bersyukur bahwa dia tidak sama dengan manusia. Apabila kemampuan dan hikmat manusia bersifat terbatas, tidak demikian halnya dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang hikmat dan kuasanya tidak terbatas. Oleh sebab itu adalah wajar apabila rencananya tidak selalu sama dengan rencana kita. Selanjutnya, sifat yang kedua dari rencana Tuhan adalah rencananya tidak selalu lebih mudah daripada rencana kita. Saya ulang, rencananya tidak selalu lebih mudah daripada rencana kita. Bukan saja rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana yang kita susun bagi diri kita sendiri. Rencananya juga tidak jarang akan membawa kita kepada situasi yang sukar. Hal itulah yang dialami oleh Maria. Dengan menghadirkan Yesus Kristus di dunia melalui kandungan Maria. Sesungguhnya Allah telah menghadapkan Maria kepada keadaan yang sangat sukar. Sebab bagi orang Yahudi pada zaman itu, mengandung sebelum menikah bukan saja merupakan suatu aib, tetapi juga merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat terhadap hukum Tuhan. Bukan saja Maria akan menjadi cemoohan orang, ia juga akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Sebab berdasarkan hukum Taurat, Yusuf berhak untuk mengadukan Maria ke mahkamah agama. Yaitu dengan tuduhan bahwa Maria telah berzina. Sebagai bukti, yaitu Maria telah mengandung sebelum mereka menikah. Apabila Yusuf melakukan hal itu, maka sesuai dengan hukum Taurat, maka Maria akan dijatuhi hukuman, yaitu dilempari dengan batu sampai mati. Suatu cara kematian yang sangat mengerikan dan menyakitkan. Suatu risiko yang luar biasa besarnya. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Tuhan tidak selalu lebih mudah dibandingkan rencana kita. Namun melalui cara itulah Allah menguji iman dan penyerahan kita kepadanya.
Hanya karena Maria menyambut rencana Tuhan yang tidak mudah ini dengan iman. Maka Roh Kudus menaungi hidupnya. Dan Allah memakai dirinya untuk perkara yang besar. Perkara yang mengubah sejarah dan masa depan dunia. Yaitu kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di tengah umat manusia. Oleh sebab itu, apabila saat ini saudara menghadapi berbagai tantangan, justru karena saudara menaati rencana Tuhan, tak usah Anda merasa takut. Karena sesungguhnya Tuhan di dalam kedaulatannya memegang kendali atas segala sesuatu. Hanya dengan hidup di dalam rencananya sajalah, maka saudara akan dipakainya untuk menghasilkan hal-hal yang besar yang melampaui apa yang dapat saudara bayangkan. Sekarang, sifat yang ketiga dari rencana Tuhan yaitu rencananya selalu lebih indah daripada rencana kita. Bukan saja rencana Tuhan tidak selalu sama dengan rencana kita dan tidak selalu lebih mudah daripada rencana kita. Yang pasti, rencananya selalu lebih indah daripada rencana kita. Seindah apapun rencana yang disusun oleh Maria dan Yusuf bagi pernikahan mereka, rencana Tuhan lebih indah daripada itu. Kalau saja Maria tidak mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu dalam hal memakai dirinya untuk menghadirkan Yesus Kristus di dunia, maka nama mereka berdua tidak akan pernah kita kenal. Hidup Maria dan Yusuf akan terkubur oleh debu sejarah seperti nama dari orang-orang lain yang hidup sejaman dengan mereka di Nazaret. Hanya karena Maria hidup di dalam rencana Tuhan, maka nama mereka berdua menjadi buah tutur orang di masa Natal seperti sekarang ini. Memang rencana Tuhan tidak selalu lebih mudah. Namun apabila kita menaati tuntunan Roh Kudus yang membawa kita masuk ke dalam rencana Allah, maka kita akan melihat bagaimana Allah menggenapi rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Hal ini berkali-kali saya alami dalam hidup saya. Salah satunya yaitu di tahun 1989. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Pagi itu saya bersama dengan para mahasiswa dari gereja yang saya gembalakan di Bandung baru saja selesai melakukan doa semalam suntuk. Sekitar pukul 5 pagi selesai berdoa semalaman, saya masuk ke ruang kantor di sekretariat gereja saya untuk beristirahat sejenak. Baru sekitar 5 menit saya beristirahat, beberapa orang mahasiswa masuk ke dalam kantor saya dan berkata, "Pak Bambang, gedung shopping center terbakar." Mendengar berita itu, saya seperti orang yang diguyur dengan air dingin. Seketika itu juga rasa kantuk saya hilang. Karena waktu itu gereja kami di Bandung baru berusia 7 bulan. Dan kami menggunakan salah satu gedung bioskop shopping center, sebuah pertokoan di Bandung sebagai tempat untuk melakukan ibadah. Jumlah jemaat kami di saat itu sekitar 500 orang. Di masa itu, untuk mencari tempat di Bandung yang dapat digunakan untuk beribadah bagi 500 orang sangatlah tidak mudah. Belum lagi seluruh peralatan ibadah yang kami miliki. Seperti alat musik dan sound system kami simpan di salah satu ruangan dalam shopping center tadi. Sehingga semuanya ikut terbakar habis. 1 jam kemudian sekitar pukul 6 pagi telepon sekretariat gereja mulai berdering. Mulai telepon silih berganti orang berkata, "Pak, shopping center terbakar." Saya jawab, "Iya Pak, silakan Bapak pukul 8 nanti datang ke sekretariat gereja kita. Kita akan berdoa bersama." Pukul 8 pagi seperti pemberitahuan saya, orang mulai datang ke sekretariat gereja kami di Bandung. Mereka datang dengan wajah yang lesu. Saat itu saya merasa Roh Kudus berbisik di hati saya. "Jangan takut, aku memiliki rencana untuk hidupmu." Seketika itu juga saya yakin bahwa di balik peristiwa ini
Allah memiliki rencana yang indah. Oleh sebab itu, inilah yang saya lakukan. Yaitu mengajak jemaat yang datang ke sekretariat untuk memuji Tuhan. Dengan menyanyikan, dengan Allah lakukan yang besar. Kami menyanyi sambil berbaris, berputar, mengelilingi ruang tempat kami berkumpul. Saya ajak semua mereka menyanyi sampai kami merasakan breakthrough dalam roh kami. Dan kemudian kami bersorak-sorai dalam kemenangan iman. Segera sesudah itu saya membagi tugas di antara semua yang hadir. Ada yang ditugaskan untuk mencari gedung, untuk disewa sebagai tempat ibadah. Ada yang bertugas untuk mencari dan menyewa alat musik. Ada yang saya tugaskan untuk menyiapkan iklan di surat kabar dengan kalimat, saya masih ingat kalimat itu. Di balik setiap masalah ada mujizat Tuhan. Saya minta kalimat itu dipasang besar-besar. Di balik setiap masalah ada mujizat Tuhan. Kemudian di bawahnya ibadah GKPB Fajar Pengharapan. Minggu 20 Agustus 1989. Tunggu pengumuman lebih lanjut. Ya, tunggu pengumuman lebih lanjut. Karena saat itu kami belum tahu 3 hari lagi kami akan beribadah di mana. Singkat kata, Tuhan membuka jalan. Hari itu juga kami dapat menyewa sebuah restoran di tengah kota Bandung untuk menjadi tempat ibadah sementara. Selama 2 bulan kami beribadah di restoran tersebut. Dan akhirnya Roh Kudus menuntun kami untuk menyewa sebuah gedung 3 lantai yang sejak dibangun 2 tahun sebelumnya belum pernah digunakan sama sekali. Gedung itulah yang akhirnya beberapa tahun kemudian kami beli. Dan di tempat tersebut kami membangun sebuah gedung gereja yang baru yang kami gunakan sampai hari ini. Kalau saja hari itu kami tidak mengalami kebakaran di shopping center, mungkin sampai sekarang kami masih harus menyewa tempat untuk beribadah. Tuhan mengizinkan kami melewati keadaan yang tidak mudah. Karena rencananya memang tidak selalu bersifat lebih mudah. Tetapi yang pasti, di balik semua rencananya selalu tersedia perkara yang indah. Itulah yang dialami oleh Maria. Rencana Allah bagi dirinya berbeda dengan yang ia rencanakan bagi hidupnya. Bukan itu saja. Rencana Allah bagi dirinya juga bersifat tidak mudah. Tetapi di balik semua itu, rencana Allah sangatlah indah bagi hidupnya. Hal yang sama dapat Allah lakukan bagi hidup kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah datang kepada Tuhan dengan penyerahan diri seperti yang telah dilakukan oleh Maria. Sebagaimana yang dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 38, Maria menanggapi pesan yang disampaikan oleh Gabriel dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Itulah iman yang diwujudkan dalam penyerahan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah masih tetap bekerja sampai hari ini. Bahkan ia sedang menyiapkan gerejanya untuk memasuki babak pencurahan Roh Kudus yang lebih besar daripada hari-hari yang lalu. Ia sedang membawa gerejanya untuk memasuki masa tuaian besar, yaitu masa tuaian akhir zaman. Itulah yang disebut di dalam Alkitab sebagai hujan akhir. Kalau 2000 tahun yang lampau, Allah mencurahkan rohnya atas 120 murid di kamar loteng di Yerusalem. Dan orang menyebut peristiwa itu sebagai hujan awal. Maka dalam pemahaman saya, pencurahan Roh Kudus 120 tahun yang lampau di Azusa Street, Los Angeles, merupakan awal dari hujan akhir. Awal dari hujan akhir. Hujan akhir yang selama 120 tahun ini telah mengakibatkan tuaian jiwa terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Tetapi perlu kita ketahui bahwa itu bukan akhirnya.
dan belum merupakan puncaknya. Itu baru merupakan awal dari hujan akhir. Saat ini kita sedang menyongsong puncak dari hujan akhir. Puncak dari hujan akhir yang kalau Allah izinkan akan terjadi di zaman kita ini. Puncak hujan akhir yang jauh lebih lebat dibandingkan awalnya. Puncak dari hujan akhir sebagai persiapan dari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Puncak dari hujan akhir yang juga sering disebut sebagai Pentakosta ketiga. Inilah waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan diri kepada rencana Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan kalau itu yang kita lakukan, kita memasuki rencana Tuhan yang besar. Dan perkara-perkara yang besar akan terjadi di dalam dan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kekelaman dan masalah yang sedang datang bertubi-tubi atas dunia ini, kami tidak merasa takut. Karena kami yakin rencanamu indah bagi kami. Dan kalau kami menyerahkan diri dalam rencana Tuhan, perkara besar akan terjadi dalam hidup kami. Perkara-perkara besar akan Tuhan genapkan melalui hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa untuk semua orang yang sedang dalam rasa takut, gelisah, khawatir akan hari esok. Ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu menjamah hidup mereka. Mengangkat setiap rasa takut dalam hidup mereka. Dan menggantikannya dengan damai sukacita dari Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Karena kami percaya kalau hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menyertai serta menuntun kami. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kami dan menuntun hidup kami. Kami akan dapat melihat perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ulurkan tangan kesembuhan-Mu. Ulurkan tangan mujizat-Mu. Membuka jalan tepat pada waktunya. Menolong setiap mereka yang dalam keadaan susah. Membuka jalan bagi mereka yang dalam keadaan penuh dengan masalah. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami bersuka cita. 2000 tahun yang lampau Engkau telah hadir tengah dunia. Dan Engkau tetap menyertai kami melalui Roh-Mu sampai kepada akhirnya. Sertai setiap orang yang sedang mengikuti ibadah hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan akhiri tahun ini dalam kemenangan. Dan memasuki tahun yang baru. Melihat pekerjaan Allah yang lebih besar terjadi dalam hidup kami. Dimuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory.
Hanya Tuhan yang layak terima pujian tertinggi. Kau yang kami sanjung terus dalam hidup kami. Tidak ada yang lain. Terima kasih buat hari ini. Tuhan lawat jamah. Hadirat-Mu kuat. Memulihkan, menyembuhkan. Membuat jalan saat kami tidak melihat jalan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Urapi, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini tanda-tanda heran dan ajaib menyertai kemanapun Tuhan utus melayani. Terima kasih Tuhan, ini waktunya kami memberi. Berkati kami untuk kami terus memberi. Memberi dengan sukacita sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita saudara. Haleluya. Di layar media yang Bapak Ibu Saudara pakai hari ini untuk beribadah online. Di situ akan muncul QR code. Dan Bapak Ibu Saudara bisa scan dan bisa mempersembahkan persembahan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat dilakukan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 635-100-2015 atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Saudara juga bisa memberikan persembahan secara elektronik dengan cara scan QR Code pada layar Anda menggunakan aplikasi berikut ini. Proclaim Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come on, put your hands together, plant shakers. Hey, woo! Hark the herald angels sing. Haleluya, mari sama-sama kita deklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari berbahasa roh kita berdoa saudara. Huralabata kandaralabaralaba. Sikararabata kandaralabaralaba. Mengucap syukur buat satu hari lagi Tuhan. Satu hari lagi kami dikasih kesempatan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk lawatan, perjumpaan, mujizat, kuasa, kemuliaan, hadirat Tuhan yang dicurahkan atas hidup kami hari ini. Terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan pesan Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, urapi pakai dahsyat di zaman ini ya Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur juga untuk Gembala Sidang kami, GBI Jalan Gatot Subroto, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin, keempat wakil. Tuhan jagai lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Aba. Pakai dengan dahsyat di akhir zaman ini, membangkitkan generasi Yeremia, menyalakan api Pentakosta yang ketiga dari Indonesia kembali ke barat dan kembali ke Yerusalem ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Aba. Terima kasih. Berikan kesehatan yang sempurna. Terus melayani dengan cinta akan Tuhan. Saya berdoa juga untuk gembala kami, GBI Senayan City dan GBI Emporium Beluit. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Billy, Ibu Milka, Brian, Jenis. Tuhan jagai lindungi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu dengan dahsyat di akhir zaman ini.
untuk membangkitkan 3 juta penuai. Generasi Yeremia dibangkitkan bagi Tuhan. Pakai dengan dahsyat Tuhan, urapi. Berkat Tuhan berlimpah dicurahkan hari-hari ini. Terima kasih untuk staf pengembalaan, para leader, hamba-hamba Tuhan yang setia sampai hari ini. Melayani Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Saya berdoa jagai lindungi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkat-Mu dicurahkan. Open heaven terus terjadi atas kehidupan para hamba-hamba-Mu. Juga jemaat-Mu yang setia. Beribadah Tuhan. Sekalipun ibadah online. Tuhan mereka yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati hari-hari ini. Apapun pergumulan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini. Engkaulah Tuhan jawaban atas setiap hidup mereka. Pergumulan mereka. Tuhan jamah, jagai lindungi. Berkat Tuhan dicurahkan. Skinoo terus ada atas umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Mari berbahasa roh, saudara berdoa untuk Indonesia. Horabakandara nama kancadara labata kandara laba. Sikiri biara laba. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami katakan shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami percaya hati Tuhan ada atas Indonesia. Sebab itu api Pentakosta yang ketiga sedang menyala dengan dahsyat di Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, berkati tanahnya, airnya, udaranya, hasil buminya. Dari ujung utara, selatan, timur, barat, lawat Indonesia. Bangkitkan 3 juta penuai atas Indonesia ya Tuhan. Terima kasih para pemimpin yang ada di pemerintahan bangsa kami. Baik presiden, wakil presiden, aparat pemerintahan yang ada di Indonesia. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan untuk keluar dari krisis. Sebab hanya Tuhan yang sanggup membawa Indonesia dipulihkan, diselamatkan. Lawat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan ini waktunya kami siapkan hati kami untuk terima berkat dari Tuhan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Jemaat Tuhan, sekali lagi angkat 2 tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai terus menjemput kita dan awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari, setiap kita yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara berlimpah-limpah dalam segala hal. Maranatha. Angels sing glory to the